Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyudin dengan NIM 2411101129. Parodi PAI Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Instansi UINSI Samarinda Sultan Haji Muhammad Idris, yang mana di sini saya akan menjelaskan pada psikologi pendidikan tentang masalah kesulitan belajar. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu tentang pengertian masalah kesulitan belajar. Masalah kesulitan belajar adalah di mana ada seorang anak yang mengalami suatu hambatan pada proses pembelajarannya yang bisa dilihat dari hasil akademiknya yang rendah atau kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi kita sebagai seorang calon guru harus memperhatikan pada si anak apakah dia mengalami kesulitan belajar atau tidak. Adapun juga faktor internal dari kesulitan belajar. Yang pertama ada faktor kognitif, yang kedua faktor emosional, yang ketiga adalah faktor fisik. Pada faktor kognitifnya ini berkaitan dengan 4 hal: inteligensi, perhatian, memori, dan juga bahasa. Dalam inteligensi, itu tingkat kecerdasan seseorang dapat mempengaruhi dari kecepatan dan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran. Lalu perhatian, kesulitan memusatkan perhatian atau mudah terdistraksi dapat menghambat dari proses pembelajaran. Lalu memori, kemampuan mengingat informasi baru juga sangat penting dalam proses pembelajaran. Lalu bahasa, kendala dalam memahami bahasa yang digunakan dapat menghambat dari pembelajaran materi. Pada faktor emosional ini juga berkaitan dengan 4 hal: motivasi, kecemasan, perasaan rendah diri, dan juga depresi. Motivasi, kurang motivasi atau minat terhadap pembelajaran dapat membuat seseorang malas akan belajar. Lalu kecemasan, rasa cemas atau takut gagal dapat mengganggu konsentrasi dan kinerja belajar. Lalu perasaan rendah diri, perasaan tidak percaya diri atau merasa tidak mampu dapat menghambat pencapaian prestasi. Lalu depresi, kondisi depresi dapat menyebabkan penurunan energi dan minat dalam melakukan aktivitas termasuk belajar. Lalu faktor fisik, ini berkaitan dengan 2 hal, gangguan kesehatan dan juga gangguan fisik. Pertama, gangguan kesehatan ini seperti flu, demam, atau gangguan tidur dapat mempengaruhi konsentrasi belajar dan kemampuan belajar, sehingga akan menghambat dari pembelajaran pada seseorang yang mengalaminya. Lalu gangguan fisik, gangguan penglihatan, pendengaran, atau gangguan motorik dapat menghambat proses belajar. Adapun juga faktor eksternal dari kesulitan belajar, itu seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Pada lingkungan sekolah, cara menyampaikan materi oleh guru, hubungan antara guru dengan siswa, serta interaksi antar siswa juga sangat berpengaruh. Jika metode pembelajaran tidak sesuai atau kurang menarik, anak mungkin mengalami kesulitan dalam memahami materi. Lalu lingkungan keluarga, suasana rumah, dukungan orang tua, dan kondisi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi motivasi dan kemampuan belajar pada anak. Lalu lingkungan masyarakat, pengaruh teman sebaya dan media massa juga berkontribusi pada kesulitan belajar anak. Biasanya tekanan dari teman untuk berperilaku tertentu dapat mengalihkan perhatian dari anak. Berikutnya adalah karakteristik anak yang kesulitan belajar. Ini ada 3, yaitu disleksia, digrafia, dan juga diskalkulia. Disleksia yaitu anak yang mengalami kesulitan yang berhubungan dengan kata atau simbol tertulis, sehingga sulit dalam membaca dengan benar. Misalnya ada seorang anak yang kesulitan membaca, itu kemungkinan adalah disleksia. Lalu disgrafia, yaitu mengalami kesulitan dalam penguasaan gerak dan berkaitan dengan tangan ketika menulis, sehingga sulit dalam menulis dengan benar. Misalnya ada seorang anak yang kesulitan menulis atau sering typo, itu kemungkinannya yaitu disgrafia. Lalu diskalkulia, yaitu adanya gangguan pada kemampuan kalkulasi, sehingga anak kesulitan dalam belajar yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Misalnya ada seorang anak yang kesulitan dalam matematika atau tidak bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan matematika, itu kemungkinan adalah diskalkulia. Adapun strategi umum untuk mengatasi anak yang kesulitan belajar,
Pertama, lingkungan belajar yang kondusif. Pastikan anak memiliki ruang belajar yang tenang dan nyaman. Lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan konsentrasi dan juga efektivitas belajar. Lalu, kenali gaya belajar pada si anak. Setiap anak ini memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, dan juga kinestetik. Mengidentifikasi gaya belajar ini membantu dalam memilih metode pembelajaran yang paling efektif. Lalu libatkan anak pada proses pembelajaran, seperti mengajak anak untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman mereka. Metode ini membuat mereka lebih terlibat dan membantu meningkatkan ingatan terhadap materi. Adapun metode pembelajaran yang dapat kita lakukan seperti gunakan metode variatif, yaitu menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti permainan edukatif atau teknologi yang dapat membantu proses belajar yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan anak. Lalu memberikan tugas dengan instruksi yang jelas. Hindari memberikan tugas yang terlalu panjang. Tugas yang singkat dan juga konkret membantu anak fokus dan memungkinkan mereka untuk melihat hasil kerja mereka dengan baik. Tidak lupa juga, kita harus memberikan dukungan emosional terhadap anak yang kesulitan belajar. Memberikan dukungan emosional, anak yang mengalami kesulitan belajar sering merasa frustasi. Dengan memberikan pujian atas usaha mereka dan motivasi positif dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Lalu jangan bandingkan dengan anak yang lainnya. Perbandingan dengan anak lain dapat menimbulkan tekanan dan rasa rendah diri. Sebaiknya fokus pada kemajuan individu pada anak. Kesimpulannya adalah anak yang mengalami kesulitan belajar diperlukan sebuah perhatian yang mana ini bukan hanya tugas seorang guru saja, tetapi ini tanggung jawab kita bersama. Dengan memberikan dukungan dan perhatian yang tepat pada anak, kita bisa mengembangkan potensi terbaik pada anak agar dapat memberikan masa depan yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang anak yang kesulitan belajar. Terima kasih untuk semua yang telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.